Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli kue getuk. Ibu-ibu yang nyender jangan ngantuk. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya akan bacakan satu hadis. Lewat hadis ini kita akan membahas pagi hari ini dengan materi gulu jembatan menuju syirik. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghulu fid din. Kira-kira arti globalnya adalah jauhkanlah dari kalian gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi gulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap gulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu hadis yang kita akan pakai pada pagi hari ini. Dakwah pertama, Pak. Dakwah pertama yang diperintahkan oleh Allah itu untuk menghapuskan gulu. Bahkan Nabi Muhammad itu juga berdakwah untuk menghancurkan gulu. Siapa orang yang pertama kali berdakwah? Orang yang pertama kali berdakwah itu namanya Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang pertama kali berdakwah. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Sis, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dari keturunan Nabi Sis alaihissalam. Di masa Nabi Nuh itu ada berhala namanya Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Tadinya Wada itu nama orang, Pak. Orang yang sangat dihormati, yang sangat dicintai. Begitu dia mati dibuatkan berhalanya disembah. Oke, kita berangkat dari situ. Suwa juga sama, dulunya nama orang. Begitu orang yang meninggal disembah sekarang. Yaghut sama juga, dulunya orang, Pak. Begitu dia meninggal dibuatkan patung disembah. Ya'uq, Nasr sama juga, dulunya orang sangat terhormat, sangat kaya. Begitu dia meninggal, setelah meninggal disembah. Sama di masa Nabi Muhammad ada Latta dan Uzza. Latta dan Uzza juga sama, dulunya nama orang. Jadi Latta itu dulu waktu masih hidup kerjaannya tuh melayani jamaah haji, Pak. Jadi zaman dulu tuh orang-orang jahiliyah juga berhaji sama. Dia sama juga tawaf, tapi tawafnya menyembah Latta. Bang Latta ini, anggap aja Bang Lata lah kalau orang Betawi bilang. Bang Lata ini, Pak, ini dulu nama orang. Uzza itu nama pohon. Begitu Lata udah meninggal, dibuatkan patung disembah. Apa bedanya dengan zaman sekarang, Pak? Beberapa waktu yang lalu, saya mau ke Tanjung Priuk. Saya ini anak Priuk, Pak. Saya lahir di Priuk. Saya gede di Priuk. Saya kaget, Pak. Ngelihat ada makam Mbah Priuk.
Bis-bisnya yang datang Pak, dari Palembang, dari Bengkulu, dari mana-mana. Padahal dulu nggak ada. Ini yang ngomong namanya Jajuli Suryadi Pak, anak Priuk. Lahir di Priuk saya Pak. Cuma saya sekolah di pesantren, kuliah segala macam, balik lagi ke Priuk. Karena bapak saya kepala buruh di Priuk. Kepala buruh, kalau zaman dulu disebutnya mandor. Lah sekarang kenapa ada itu? Ini gulu Pak. Gulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Baik, kita berangkat dari situ. Lawannya gulu itu apa? Lawannya gulu itu tawasud. Tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatton. Umat Islam itu tawasud, di tengah-tengah Pak. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 itu ada ayat khusus tentang gulu. La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Ingat loh Pak, sekarang banyak orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Dia keluar dari rumahnya, mau dakwah katanya. Dari masjid ke masjid segala macam, dia tinggalkan keluarganya. Sampai kelaparan keluarganya. Ketika saya tanya, sudah berapa hari Pak keluar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya pertama 40 hari, yang kedua 90 hari. Oh enggak salah untuk berdakwah ke masjid-masjid, tidak salah. Tapi ketika meninggalkan keluarga, ketika saya tanya, keluarganya bagaimana Mat? Keluarga saya titipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kalah Nabi Ibrahim. Titipkan pada Allah. Padahal keluarganya berantakan Pak. Dia nyari MBG kemana-mana. Itu nggak ada MBG. Itu gulu Pak. Gulu itu berlebihan. Dalilnya la taghlu fi dinikum ini Pak. Ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Namanya Utsman bin Ma'zum. Utsman bin Ma'zum ini Pak sudah tua. Usianya sudah kurang lebih 60-an tahun. Dia bilang sama istrinya, kamu jangan cari-cari saya ada di masjid. Saya mau meninggalkan kehidupan dunia ini, mau di masjid saja. Itu kata Utsman bin Ma'zum. Nggak taunya di masjid ada anak muda juga, namanya Abi Darda. Abi Darda ini baru menikah setahun 2 tahun, udah bilang sama istrinya, kamu jangan cari saya mau beribadah kepada Allah, saya nggak mau pulang-pulang. 2 orang ini, yang satu tua, yang satu muda, nggak pulang-pulang. Lah walaupun Utsman bin Ma'zum istrinya udah tua Pak, tetap aja kan seorang istri walaupun udah nenek-nenek perlu belayan kasih sayang dari suami. Bahkan kita berkata kepada istri kita, ini hari Jumat ada ustadz pakai jubah, walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Apal nggak Bu? Ini hari Jumat ada ustadz pakai jubah, walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama Pak. Sholat ya paling berapa menit sholat. Kalau udah ahli 3 menit selesai Pak. Udah ahli. Tapi ibadah Pak, yang paling lama itu ibadah pernikahan. Nah, Utsman bin Ma'zum meninggalkan istrinya. Lalu istrinya curhat sama Siti Aisyah. Siti Aisyah sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabatmu yang meninggalkan kehidupan dunia ini. Dia ingin di akhirat saja. Siapa? Utsman bin Ma'zum. Satu lagi Rasulullah, Abi Darda. Lalu Allah turunkan ayat Pak. Al-Qasas ayat 77 turun. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tansa, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu, kejarlah olehmu kehidupan akhirat. Kejar kehidupan akhirat. Tapi jangan kau tinggalkan kehidupan dunia. Jangan kau tinggalkan. Kalau sholat Jumat itu Pak, habis sholat Jumat perintahnya apa? Fantashiru fil ard. Yang punya toko kembali ke toko. Yang jadi guru kembali ke guru. Yang karyawan ya kembali. Oleh karenanya disunahkan khotib Jumat itu nggak boleh lama-lama.
Khotib Jumat lama banget Pak. Udah bilang begini nih, demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat, percuma kita sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini bagian dari ibadah. Dan ibadah itu adalah bekal kita menuju surga. Baiklah, demikianlah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita berjumpa di surga. Karena surga itu, saudara-saudara sekalian, adalah sesuatu yang kita rindukan. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ridho. Karena ridho itu kapan habisnya di sholat Jumat? Fantashiru bil ard. Turun ayat itu Pak. Yang kedua, Mu'az bin Jabal Pak. Mu'az bin Jabal sama, ditegur oleh Rasulullah. Karena berlebihan apa? Berlebihan menghormati Rasulullah. Mu'az bin Jabal Pak, ketika pulang dari Syam, dia langsung menerkam kakinya Rasulullah, mencium kaki Rasulullah. Diciumi kaki Rasulullah itu. Hei Mu'az, kata Rasulullah, jangan kau perlakukan aku seperti mereka. Jangan kau perlakukan aku seperti orang-orang kafir itu. Kalau kau ingin memelukku, peluklah. Kalau kau ingin mencium tanganku, ciumlah. Tapi kalau kau mencium kakiku, jangan. Orang lihat sekarang Pak, berapa banyak di pesantren-pesantren Pak, santrinya baris mencium kaki kiainya. Ini gulu namanya Pak, gulu, berlebihan, dilarang dalam beragama. Di Jawa Timur Pak, di Jawa Timur, mohon maaf sekali nih Pak, mohon maaf. Saya bukannya anti habaib, bukan. Saya mencintai habaib. Ada seorang habib, ketika ada seorang perempuan lewat, dia tanya, siapa itu? Kata orang sebelahnya, istri saya Bib. Boleh buat saya? Allah. Ini karena dia ini sangat mencintai Habib, muhibbin. Silakan Bib, silakan Bib. Allah karinauzubillah. Halal, saya halalkan Bib. Astagfirullahaladzim. Kejadian Pak. Kenapa? Gulu terlalu mencintai Habib. Hati-hati Pak. Ingat nggak Pak? Dulu ada Ustadz todong sedekah. Ingat nggak Pak? Ustadz todong sedekah. Saya nggak usah sebut namanya lah. Setiap dia ceramah, dia selalu bilang cincinnya sedekahkan, kunci mobilnya. Sampai hari ini ada kasus yang sedang dihadapi oleh beliau di Masjid Sentul Pak. Ada satu masjid, jamaahnya semuanya tertipu 3 miliar jumlahnya. Betul Kak? Sampai hari ini masih bermasalah. Sampai nuntut di pengadilan. Saya tanya sama jamaahnya ketika saya ngisi pengajian di sana, kok bisa terjadi? Iya Ustaz, kami terlanjur mencintai dia. Dia pengisi tetap setiap bulan di sini. Sekali ngumpulin sedekah 3 miliar Pak, dia pulang. Katanya untuk investasi akhirat segala macam Allah. Sampai sekarang masih jualan, saya lihat di Instagramnya itu. Siapa yang mau, saya bacakan surat Yasin 2 juta. Saya mau bacakan tahlil 3 juta. Kenapa bisa begitu? Yang salah umat, yang salah jamaah, ghulu. Padahal Allah sudah berkata dalam surat An-Nisa 171, la taghlu fi dinikum. La, di depannya ada kalimat lam litahqiq, haram. La taghlu fi dinikum, haram Pak. Kita berlebihan itu haram. Itulah kenapa umat Islam tertipu Pak. Banyak lagi nanti kita masuk Pak. Ada kasus di Indonesia ini Pak, nauzubillah min zalik, ya. Kasus kekerasan seksual itu 42%. Kurang lebih 241 kasus pelecehan seksual oleh oknum. Ya, saya katakan oknum ya, nggak semuanya. Gus itu anaknya kiai, ustadz, guru, bahkan syekh. Ini negara kita luar biasa Pak. Ada seorang syekh yang mensodomi santrinya.
Sodomi ini kan Pak, sejarahnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut itu luar biasa Pak. Iblis aja disodomi Pak. Bukan main. Main di bukan-bukan Pak. Bagaimana sejarahnya Sodomi itu Pak? Iblis datang ke negeri Sodom yang tentram. Negeri Sodom itu negeri yang tentram, sejahtera. Orang Jawa bilang adem tentram lir kardio siniram Banyuwangi sakwintu lapas kopatapi tempe menu beranjangan. Tentram negeri Sodom itu Pak. Tiba-tiba ada pemuda. Ini iblis Pak, pemuda. Oh ganteng pemuda itu. Lalu ibu-ibu nengok semuanya. Wah, laki-laki marah semua. Itu anak muda di penjara. Di penjara anak muda itu Pak. Menggoda sipir penjara. Dia main Pak Sodomi. Sipir penjara bilang sama orang-orang, enakan Sodomi daripada ini. Oh iya, ini semua sekampung ini Sodomi. Iblis di Sodomi Pak. Gantian. Dan hari ini gara-gara gulu itu Pak, terlampau mencintai, terlampau menghormati orang tersebut, ada seorang ibu menyerahkan 3 anaknya. Oh Syekh, ini anak saya katanya pengen ke Al-Azhar Syekh, tolong diajarin hafal Quran. Syekh itu nggak jauh dari kita Pak, tempat tinggalnya Pak, nggak jauh tuh di Serengseng tempat tinggalnya Pak. Sekarang udah pergi ke Mesir dia Pak. Disodomi 3 itu Pak. 3-nya disodomi Bu. Bahkan ibunya tuh curhat sama seorang ustadz. Ustadz itu ustadz teman saya juga, Ustadz Abi Maki. Ada seorang ibu datang Pak. Ustadz, punten Ustadz. Anak saya laki-laki Ustadz. Hafiz Quran 10 juz. Tapi kok senangnya ngintip adiknya lagi mandi Ustadz. Kok bisa begitu ngintip adiknya lagi mandi? Kenapa Bu? Adiknya perempuan? Bukan Ustadz, laki-laki adiknya. Wah ini masalah saya nggak ngerti nih Bu. Saya bukan psikiater saya bilang. Ibu ke psikiater. Akhirnya dia konsultasi sama dokter Inong. Apa kata dokter Inong? Anak ibu pasti pernah disodomi. Siapa gurunya Bu? Dia sebut Syekh itu. Syekh ini. Pantas. Jadi kenapa orang yang, saya menyebutnya boti ya, orang yang boti itu Pak, yang suka sodomi, itu wajib dibunuh dalam Islam. Wajib dibunuh Pak. Kenapa? Kalau dia tidak dibunuh, dia berbuat, orang yang menjadi korbannya, dia akan melakukannya lagi. Dan yang kena korbannya lagi, dia melakukannya lagi. Si Syekh ini juga pernah disodomi mungkin oleh gurunya dulu. Dan berita itu berkembang di Mesir hari ini. Dan Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi yang menyampaikannya. Saya sedang menyerangkan tentang gulu Pak. Semuanya gara-gara gulu. Terlalu hormat, terlalu mencintai, terlalu mengagungkan orang tersebut, sehingga kita pasrahkan semua segalanya. Nanti banyak kasus-kasus lagi Pak. Sekarang saya akan memulai lagi dengan gulu yang pertama. Gulu yang pertama adalah gulu terhadap agama. Tadi sudah saya terangkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nanti sampai ke kasus itu Pak, sebelum waktu suruk ya. Sekarang ada lagi Pak. Ini kita mungkin ya, ini gulu dan di kalangan kita. Gulu dalam fikih. Gulu dalam fikih. Saya akan bacakan hadisnya dulu. An Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'a ma yuribuk ila ma yuribuka rahut Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadis sahih. Hadis ini sahih. Dari siapa? Dari Hasan bin Ali bin Abi Talib. Rasulullah berpesan, tinggalkanlah yang meragukanmu. Tinggalkanlah yang meragukanmu. Tinggalkanlah ragu-ragu. Berapa banyak hari ini Pak, umat Islam berlebihan dalam fikih. Lihat. Allah.
Sorry, Allah. Sorry. Ada nggak begitu? Banyak, Pak. Allah. Berkali-kali, Bu Soli. Takbir berkali-kali. Padahal kata Imam Syafi'i, manusia itu bukan tempatnya khusyuk. Sulit manusia untuk khusyuk. Satu-satunya manusia ketika khusyuk ketika sakratul maut itu dihusyuk, Pak. Dia nggak ingat keluarganya, nggak ingat dunia. Yang diingat cuma siapa? Mati. Ada lagi, Pak. Orang keluar dari toilet, balik lagi, keluar lagi, balik lagi, keluar. Kenapa, Bang? Nggak ada perasaan, kayaknya kentut. Perasaan. Ragu-ragu. Padahal di Quran sudah dikatakan yuwaswisu fi sudur. Yuwaswisu fi, tugas setan itu meniupkan ragu-ragu di telinga kita. Wudu lu batal tuh, wudu lu batal. Padahal dalam kaidah hukum fikih, ibu-ibu sekalian, kalau kita keluar toilet ada sesuatu yang berubuk kayak kentut di perut kita, katakan saya tidak kentut. Kata Rasulullah, barang siapa yang yakin dia tidak batal, yakin tidak batal, maka lanjutkan sholatnya. Tapi kalau kita yakin itu batal, walaupun tidak kentut, walaupun tidak netes dari kubul dari depan, jaddidu wudu'akum, perbarui wudu'mu. Wudu lagi. Kita keluar dari toilet nih, Pak, enggak batal, cuma perasaan aja, tapi yakin, wudu lagi. Itu, Pak. Oleh karenanya, jangan berlebihan dalam ilmu fikih seperti itu. Ada lagi, Pak. Orang berlebihan berzikir, Pak. Zikir itu, kata Allah itu zikir itu dengan suara yang lembut. Di Quran dikatakan, berzikirlah, serulah namaku dengan suara yang lembut. La ilaha illallah. Ada satu kelompok, Pak, torekot apa, itu zikirnya sampai ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha, udah mengganggu tetangganya. La ilaha illallah, la ilaha. Itu tingkatan yang pertama, yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, kedua. Tingkatan yang lebih parah lagi, Pak, zikir sampai pingsan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Janganlah kamu berlebihan dalam agama. La taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan, kata Allah. Tawasutlah. Rasulullah dalam menghadapi si Utsman bin Mu'az tadi, dalam menghadapi Abi Darda tadi, kata Rasulullah, wahai Mu'az, wahai Abi Darda, wahai Utsman bin Ma'zum, kau lihat saya ini Nabi, tapi saya berdagang. Habis sholat, saya ke pasar, saya punya istri, saya tidur dengan istri, saya beri nafkah itu istri. Baru tuh sahabat-sahabat itu pulang, Pak. Jangan berlebihan, kata Rasulullah. Ada orang meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan, Pak. Dalam ilmu fikih tidak dibolehkan kalau kita kecuali sebab bekerja, ya. Ma'isyah, kata Imam Syafi'i, kalau ma'isyah izin sama istri, istriku, Abi kerja di luar negeri setahun, ya. Iya, Bi, silahkan. Tapi kalau hanya sekedar keluar dari masjid ke masjid 6 bulan, setahun, tidak boleh. Boleh meninggalkan istri. Kenapa? Istri, anak-anak perlu nafkah batin. Itu yang dimaksud dengan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Al-Qasas ayat 77. Gulu, Pak. Ini penyebab Indonesia, Pak. Buzzer-buzzer itu ada, gulu, Pak. Kalau pimpinannya dikritik, di zaman sekarang kita udah diajarin, Pak, oleh pemimpin kita, cara menanggapi kritik. Bodoh sekali, Pak. Kalau ada yang mengkritik, dia begini nih, Pak. Menyek-menyek, Pak. Itu kalau ditiru sama kita, na'udzubillah min zalik.
Kritik itu cara benar untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini. Kasus Mu'adz bin Jabal, saya ulang lagi Pak tadi. Kasus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atrartina Nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, janganlah kamu berlebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa, seperti orang Yahudi memuji Musa, seperti orang-orang Nasrani memuji pendetanya. Jangan, kata Rasulullah. Ini dalilnya dari Bukhari nomor 3445. Di Indonesia Pak, mohon maaf ini, ada kejadian, belum lama, nggak jauh Pak, di Meruya sini Pak, ada seorang Habib berceramah. Habis ceramah, kebetulan di depan Habib tersebut ada kue bolu. Dia ambil kue bolu itu, dia makan. Siapa yang berani 2 juta? Bekas makannya. Saya ambil 2 juta. Ambil lagi, dia makan lagi. Siapa yang berani 5 juta? Allah. Ini gulu Pak. Orang yang mau itu pasti gulu Pak. Nauzubillah. Lalu bagaimana menurut kitab Ta'lim Muta'allim? Nah, kalau di pesantren dulu kita belajar kitab Ta'lim Muta'allim. Etika menghormati guru seperti apa? Pertama, kita harus takzim. Iya betul, takzim. Hormat sama guru, hormat sama ustadz, hormat sama habib, hormat sama syekh, hormat sama kiai. Tapi tidak boleh berlebihan. Hormat itu bisa, Assalamualaikum Bib, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Kaifa haluk Ustaz? Berbaik, Allah. Bisa dipeluk, Ustaz udah lama gak kemari, ya Allah. Saya kangen sama pantun Ustaz. Nah, ini macam-macam ya. Itu takzim Pak. Ya. Salah satunya takzim itu Pak. Ya. Ada Ustaz datang, pulangnya kasih ongkos Pak. Walaupun sedikit, tapi Pak, seorang Ustaz dia berdakwah karena amplop, nauzubillah, haram hukumnya. Catat itu Pak. Haram hukumnya. Kalau ada seorang ustadz, dia berdakwah ingin mengharapkan amplop, dosanya besar Ustaz. Tapi lebih besar lagi dosanya kalau ustadz pulang nggak dikasih amplop. Canda Pak, canda. Apalagi ustadz itu ngeluh, aduh BBM udah naik ini, wah boleh tuh Pak. Ini dakwah ini murni, ini watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Dan ustadz itu tidak boleh digulukan Pak. Kenapa? Kiai, Gus, Kiai, karena tidak maksum. Apa maksum Pak? Maksum apa maksum? Terbebas dari dosa? Tidak Pak. Dia manusia biasa, nih saya manusia biasa, ini bisa salah. Bahkan lebih banyak salahnya mungkin. Istighfar kita. Jangan gulu, jangan berlebihan. Yang kedua, setelah takzim, yang kedua, kritis yang santun. Kalau ada ustadz salah, ingatkan di belakang. Ustadz, mohon maaf, Syekh, mohon maaf. Tadi itu salah, yang benar ini. Oh iya, iya. Jangan di muka umum, jangan dibuka aibnya maksudnya. Itu. Yang ketiga, tidak kultus. Nah ini penting Pak. Tidak kultus. Berapa banyak hari ini ustadz yang mengajarkan, kamu jangan belajar sama dia tuh. Bid'ah, ahlul bid'ah. Hati Pak. Banyak sekarang mau saling membid'ahkan. Padahal yang namanya masjid ini tempat paling bebas untuk semua mazhab. Di Masjid Raya At-Thayyibah ini, mazhab Hanafi bisa masuk, mazhab Syafi'i bisa masuk, mazhab Maliki bisa masuk, mazhab Hambali bisa masuk. Yang tidak boleh, mazhab Imam Samudra. Boleh Pak? Nggak boleh. Semua mazhab boleh. Ustaz, saya NU masuk Masjid At-Thayyibah. Yang penting ikutin fikih At-Thayyibah. Saya Muhammadiyah ikutin, saya Salafi Wahabi ikutin.
Ini masjid terbuka. Namanya Masjid At-Tawasut, masjid yang berada di tengah-tengah. Di Indonesia ini Pak, ada orang namanya Hasan Ubaidillah. Ingat nggak nama itu? Ayo siapa yang ingat Bapak-Bapak? Hasan Ubaidillah. Pendiri Islam Jamaah. Ganti nama Lemkari. Ganti nama lagi LDII. Dia mengajarkan orang yang tidak bersyahadah dengannya illal mutatahharun, tidak suci. Kalau dia masuk, pel tempatnya tuh. Betul Pak? Dekat rumah saya ada Pak, di Meruya tuh. Itu kan pendapatnya satu orang tuh, namanya Hasan Ubaidillah, pendirinya itu, anak buahnya Ali Murtopo almarhum. Dia bikin LDII, ajarannya orang yang tidak seiman dengan kita illal mutatahharun, harus dibersihkan, harus disucikan. Kalau dia sholat di sini pel. Itulah kenapa masjid LDII tidak ada yang pakai karpet. Tidak ada yang pakai karpet satupun. Susah ngepelnya. Susah ngepelnya Pak. Gulu Pak terhadap siapa? Sampai-sampai di masjidnya fotonya ada, di kantor-kantor fotonya ada. Hormat mereka. Tidak kultus. Yang ketiga, fokus pada keberkahan. Jangan lihat siapa yang bicara. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Undur man qala wala tandur man qala." Jangan lihat ya siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dikatakannya. Jangan lihat ustadznya siapa, NU kah, Muhammadiyah kah, Salafi, Wahabi kah, jangan lihat, tapi dengar apa yang disampaikannya, ilmunya apa. Itu maksudnya fokus pada keberkahan. Di Indonesia Pak, kata Allah dalam Al-Baqarah 41, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iya fattaqun." Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Di Indonesia pernah ada ustadz kambing Pak. Di Bekasi, ustadz kambing. Jamaahnya banyak Pak. Dia memindahkan penyakit ke kambing. Masih ingat nggak Pak? Memindahkan penyakit, namanya Ustadz Haryono. Saya pernah lihat itu jamaahnya penuh Pak, namanya Majelis Silaturahim. Ujung-ujungnya masuk penjara Pak, karena ada gubernur Banten datang ke dia, "Ustadz, ini uang 500 juta, tolong supaya saya nggak ketangkap KPK." Ketangkap juga, dia masuk juga sama. Ustadz kambing Pak. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada sosok seperti Ustadz Haryono itu? Karena gulu berlebihan orang Pak. Dari berbagai daerah datang ke Bekasi sana tuh Pak. Di sebuah perumahan mewah. Penuh sampai luar. Dia bisa memindahkan penyakit ke kambing. Nggak taunya udah kerjasama sama tukang kambing. Yang dia beli kambing yang udah sakit. Ketika dia buka itu, lihat tuh, ada titik-titik di jantungnya. Yang dia beli kambing yang udah sakit. Kasusnya itu lama, tahun 2000-an tuh Pak. Di kalangan artis Pak, terjadi gulu. Ada orang namanya Gatot, siapa? Brajamusti. Dia ahli dalam perkawinan gaib. Perkawinan gaib. Semua artis habis dia makan Pak. Dari mulai Elma Tiana, Reza Atma, semuanya Pak. Alhamdulillah yang begini udah meninggal. Ahli perkawinan gaib. Tsamanan qalil. Belakangan rame di YouTube. Saya juga kaget itu. Yang begini ini jamaahnya banyak. Ya karena gulu. Siapa dia? Ahli bahasa Suryani. Ahli bahasa binatang. Ahli bahasa semut katanya. Mama Gupron. Mama Gupron, ternyata juga jamaahnya banyak. Belakangan di YouTube-nya apa? Ketika santrinya lulus, perempuan diludahin satu-satu mulutnya. Diwawancarai di YouTube seorang ibu. "Ibu, kenapa jadi muridnya Mama Gupron? Supaya saya selamat di akhirat." Ternyata Mama Gupron punya nomor WA-nya malaikat maut.
Dia sering ngomong tuh, saya baru bicara sama malaikat maut. Ini almarhum supaya diselamatkan. Jadi kasih ruang khusus spesial. VIP. Nauzubillah. Yang begini masih banyak juga jamaah pengikutnya. Salah siapa? Gulu berlebihan. Tanggal 25 Desember kemarin. Istiqlal penuh Pak. 4 lantai penuh semuanya. Peci merah putih. Oh, ini jamaahnya Aba Aos. Jamaahnya Aba Aos. Banyak juga Pak, 4 lantai penuh semua. Gimana? Berapa ribu orang itu? Ini juga gara-gara apa? Gara-gara gulu. Gulu la taghlu fi dinikum. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah, untuk menghapuskan gulu. Jangan berlebihan. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menghancurkan Lata dan Uja. Sama, jangan berlebihan. Dan Indonesia ini Pak, banyak orang yang berlebihan. Beberapa masjid, beberapa musola sekarang udah banyak foto-foto habaib ditempel nih di depan Pak. Padahal kita sholat di depannya foto haram hukumnya Pak. Imam Hambali bilang makruh hukumnya kalau ada tulisan apa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan, saya pernah berkunjung ke sebuah pesantren di Indramayu. Pesantren di Indramayu. Pesantren Az-Zaitun. Kenapa dia bisa bikin pesantren begitu mewah? Jamaahnya banyak. Jamaahnya penuh. Karena jamaahnya mengidap penyakit gulu berlebihan. Diminta uang berapapun mau. Gulu. La taghlu fi dinikum. Kita diharamkan untuk gulu. Tidak ada orang yang hebat. Cuma kebetulan saya bisa berdiri, bisa duduk di sini. Kebetulan saja Pak. Enggak ada orang yang lebih hebat. Tidak boleh seorang guru, syekh, gus, kiai, ustadz digulukan. Tidak boleh. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Rasulullah udah menepis, jangan kau samakan. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian di pagi ini membukakan kita. Tidak ada lagi ada syekh-syekh yang berani ngutak-ngatik anak dan keluarga kita. Cuma gara-gara kita terlalu cinta sama syekh itu. Sudahlah terjadi 16 kasus di Indonesia ini yang dilakukan oleh syekh itu. Dan sampai hari ini sedang ditangani oleh tim investigasi Ikatan Dai Indonesia. Dan kasusnya sudah mulai cukup banyak. Sementara 16 yang disodomi Pak. Semuanya gara-gara gulu. Bahkan ada seorang artis cerita kepada kami, Ustadz kalau merukyah bagaimana Ustadz? Ya kalau saya merukyah saya di sini, korbannya di situ yang mau saya rukyah. Sudah cukup rukyah itu. Oh, kalau beliau enggak Ustadz, kami disuruh buka baju. Wow. Terus ya dipegang sama semua. Terus kemaluan saya dipegang depannya, katanya jinnya ada di ujung kemaluan saya. Nauzubillah min zalik. Ini modus saja ini Pak. Nauzubillah min zalik. Ini modus saja. Ya. Iya. Anak-anak itu saya tanya lagi, kamu waktu menghafal gimana? Ini mulut saya dikunyah katanya, di apa dikulum katanya, supaya pasih ngomongnya. Badannya disuruh dibuka katanya. Suruh dipegang supaya mentransfer energi, macam-macam Pak. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi Al-Baqarah 41, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan menjual belikan ayat. Dan sekali lagi An-Nisa 171, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam beragama. Barakallah, mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa syifaan min kulli da'in. Burung pipit terbang ke Wonogiri karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah nanas, buah apel, buah jambu, buah alpukat, itu nama buah-buahan. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.